Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sampai kepada al-mas'alatul hadiyata asyrata minasyurut. Permasalahan yang ke-11 ya, merupakan bagian dari syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat apa maksudnya? Wudu ya. Tartibu af'alil wudu. Ya, apa artinya tartibu af'alil wudu? Ya, tertib dalam pekerjaan-pekerjaan wudu. Tertib itu artinya yang mana dulu ya? Yang pertama apa, yang kedua apa, terus begitu. Tertib susunannya. Ikhtalafu fi wujudi tartibi af'alil wudu. Mereka maksudnya para ulama berbeda pendapat fi wujudi tartibi af'alil wudu, dalam adanya ketertiban ya, susunan dalam pekerjaan-pekerjaan wudu ya, ala nuskil ayati ya, terhadap susunan ya, susunan kerapihan dalam ayat, susunan urutan ya, susunan urutan di dalam ayat. Ya, maksudnya ketika disebutkan perintah wudu dalam ayat Al-Qur'an, ya apakah susunan itu merupakan suatu kewajiban atau bukan? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini ada 4 ya kewajiban yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama apa? Mencuci wajah. Yang kedua tangan sampai siku. 3 mengusap kepala. Yang keempat mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, ini kan susunan ini. Apakah susunan ini wajib ataukah tidak? Di sini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi susunan kepala dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Apakah ini susunan yang wajib ya, ataukah boleh diacak? Atau boleh tidak? Ya. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Ya, nanti dalam perbedaan pendapat ini bukan tanpa sebab, harus ada sebabnya. Karena masing-masing memahami dalil. Ya. Faqala qaumun, maka berkata suatu kaum. Ya, suatu kaum dari ulama, ya, maksudnya. Huwa sunnah. Ya, dia adalah sunnah. Jadi suatu kaum berpendapat bahwa melaksanakan wudu secara tersusun ya seperti itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an itu adalah sunnah. Ya, berarti kalau sunnah maknanya apa? Ya, dilakukan ya mendapat pahala, tidak dilakukan ya berarti menunjukkan bahwa boleh. Ya, tapi kalau tersusun itu akan mendapatkan pahala. Wa huwa alladzi hakahul mutaakhirun, ya itulah yang diceritakan oleh al-mutaakhirun, ulama-ulama yang belakangan. Mutaakhir ya belakangan. Ulama-ulama belakangan ya pada zaman penulis ini Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, bukan zaman kita. Yang disebut mutaakhirun adalah mutaakhirun
pada zaman Ibnu Rusyd Al-Qurtubi ya, abad ke-6. Beliau abad ke-6 kan. Ya. 595 Hijriah, abad ke-6. Min ashabi Malik, ya, dari sahabat-sahabat Malik. Ya, sahabat-sahabat Malik itu ya artinya murid-muridnya ya, yang bertemu langsung, yang belajar langsung kepada Imam Malik. Ya. Anil madhab, dari mazhab Malik. Ya. Dari mazhab Malik. Wa bihi qala Abu Hanifah. Ya, dan dengannya juga ya, dengan pendapat pertama ini Abu Hanifah berpendapat ya, atau berkata ya, berpendapat seperti itu. Wasauri, dan Sufyan Ats-Tsauri. Wa Daud, dan Daud. Ya, Daud apa ini? Mazhab apa? Zahiri. Ya, Daud Az-Zahiri. Ya, jadi pendapat yang pertama ya, yang mengatakan bahwa susunan wudu itu adalah sunnah, ya, itu adalah pendapatnya ulama-ulama belakangan dari ashabu Malik, ya, dari mazhab Imam Malik. Ya, tapi nanti mazhab Maliknya atau menurut Imam Maliknya apa namanya? Iya sama ya, menurut Imam Malik juga sunnah ya. Kemudian juga Abu Hanifah ya, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Daud Az-Zahiri. Wa qala qaumun, dan kaum yang lain berkata, huwa fardhah. Dia itu wajib. Wa bihi, dan dengannya ya, dengan pendapat itu qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Abu Ubaid, dan Abu Ubaid. Jadi ini pendapat kedua yang mengatakan bahwa susunan itu wajib. Artinya kalau misalnya kita melaksanakan wudunya tidak teratur seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, berarti tidak sah, karena tidak melaksanakan suatu kewajiban. Ya. Wa hadza kulluhu. Nah, tapi ini semua fi tartibil mafrud ma'al mafrud. Ya, dalam susunan yang diwajibkan bersama yang diwajibkan. Ya, artinya dalam anggota wudu yang wajib, ya, maka itu wajib. Jadi perbedaan yang di atas itu adalah terhadap anggota wudu yang wajib. Mencuci kepala wajib kan? Kemudian tangan wajib. Ya, yang disebutkan di Quran 4 itu kan wajib semuanya. Nah, kalau menurut yang pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa wajib, itu adalah untuk susunan yang wajib saja. Ya, itu untuk susunan yang dalam hal susunan yang wajib. Ya. Wa amma tartibul af'ali al-mafruḍah, ya, adapun susunan perbuatan pekerjaan wudu mafruḍah yang wajib ma'al af'alil masnuna, bersama pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, fahuwa inda Malik mustahab, dan itu menurut Imam Malik mustahab. Ya. Mustahab itu apa? Ini macam dari bukan sunnah, macam dari mandub. Karena kalau secara umum kan mandub. Ya, tidak didawamkan oleh Nabi. Jadi mustahab itu. Wa qala Abu Hanifah, dan Abu Hanifah berkata huwa sunnah, dia itu sunnah. Ya, kalau sunnah itu adalah yang didawamkan oleh Nabi. Ya. Wa sababu ikhtilafihim syai'an. Ya, dan sebab perbedaan mereka ada dua hal.
Jadi pada dua hal ya, perbedaan pendapat mereka itu ada pada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, al-ishtiraq. Ya, al-ishtiraq apa? Masih ingat al-ishtiraq itu apa? Satu lafaz memiliki banyak arti. Ya, alladzi yang fi wawil atfi, dalam waw atop. Waw atop yang mana? Itu kan di setiap ini kan ada wawunya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, waw lagi, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kabain. Itu waw semua itu. Dari dalam menggabungkan antara satu anggota dengan anggota lain itu kan menggunakan waw, huruf waw. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam makna waw. Karena istirok tadi, istirok memiliki banyak arti. Waw kan banyak arti. Bisa apa? Ya, waw apa namanya? Ya di sini kan waw atfi, wawil atfi. Atop. Jadi di sini atop, bahwa di sini atop, bukan waw yang lain. Nah, cuman dalam memberikan maknanya bisa para ulama ada perbedaan. Perbedaannya bahwa zalika, dan hal itu, annahu qad yu'tafu. Ya, dan hal itu kadang-kadang kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari diartikannya kadang-kadang, ya. Tapi kalau masuk ke fi'il madhi artinya apa? Sungguh. Ya, ini kan disebutnya kalau qad masuk ke fi'il mudhari itu litaklil. Taklil untuk menyedikitkan kadang-kadang. Kalau masuk ke fi'il madhi ya, qad jaa misalnya, itu artinya sungguh-sungguh, litaukid. Ya, taukid, sungguh-sungguh. Sungguh ya. Qad yu'tafu, kadang-kadang diatopkan bihal asyaul murattabatu, dengannya, dengan waw itu sesuatu atau perkara-perkara yang tersusun atau yang berurutan, ba'duha ala ba'din, antara satu dengan yang lainnya. Wa qad yu'tafu, dan kadang-kadang juga diatopkan biha ghairul murattabah, ya, tidak secara berurutan. Ya, jadi dalam wadzalika zahir, dan hal itu zahir, jelas, min istiqra'i, dari istiqra' perkataan orang-orang Arab. Nah, ini istiqra' ini apa? Ini pembahasannya di ilmu mantik. Istiqra' ini apa? Nanti hujah pembahasan tentang hujah, tentang burhan, ya, hujah itu nanti ada yang ada qiyas, ya, ada ada istiqra', ya. Jadi istiqra' itu mengamati tasawwuful juz'iyat, itu ya bahasa Arabnya. Jadi mengamati bagian-bagian, ya, bagian-bagiannya, ya, lalu disimpulkanlah menjadi satu kesimpulan umum, ya. Istiqra' itu berdasarkan eksperimen yang berulang-ulang lah, gitu ya. Jadi sesuatu yang diteliti dari kebanyakan kemudian menghasilkan kesimpulan yang umum, ya. Jadi dilihat dari segi pemakaian. Jadi orang-orang Arab dalam pemakaian penggunaan perkataan ini, khususnya lafadz waw ini, ya, ketika banyak dipakai orang-orang Arab, disimpulkan bahwa ternyata waw itu ada dalam pemakaiannya, ya, dalam pemakaian orang-orang Arab, bahwa waw itu ada berfungsi untuk menggabungkan sesuatu yang berurutan, dan ada juga untuk sesuatu yang tidak berurutan. Itu namanya istiqra'. Ya, dengan
pengamatan yang banyak, yang berulang-ulang. Ya, terhadap prakteknya, dalam prakteknya, sehingga dihasilkanlah kesimpulan yang umum. Ya, itu namanya istiqra. Misalnya antum melihat santri, ya, melihat santri kebanyakan yang berpenyakit apa misalnya, ya, banyak yang buduk lah gitu misalnya. Ya, nah dengan mengamati kebanyakan santri itu, kamu melahirkan suatu kesimpulan umum. Apa kesimpulannya? Ya, gitu. Jadi itu namanya istiqra. Istiqra itu dengan mengamati bagian-bagian satu persatu, mengamati bagian-bagiannya secara bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagian besarnya. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam perkataan Arab bisa dipahami seperti itu ya, berdasarkan istiqra, ya, bahwa waw itu bisa untuk suatu hal yang berurutan, bisa juga tidak. Ya. Ya, misalnya fi shabah, ya, di waktu pagi, akal tu wa asyra wa syaribtu wa apalagi misalnya istahmamtu, itu kan menggabungkan. Nah, bisa jadi kamu mengatakan itu secara berurutan. Ketika mengatakan ya akaltu, syaribtu, wa istahmamtu, bisa maknanya bahwa kamu melakukan itu berurutan. Ya kan, makan dulu baru minum baru mandi. Dan bisa juga maknanya terserah yang mana aja duluan. Dan tujuan kamu bukan untuk menyatakan secara berurutan, tapi semata-mata hanya untuk menggabungkan ya pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan di waktu pagi itu, meskipun tidak berurutan. Jadi itu maknanya. Ya, nah oleh karena ada perbedaan ini, maka timbullah perbedaan dalam memahami waw itu dalam ayat. Ya, karena kan Al-Qur'an ini bahasa Arab, sehingga dia dipahami ya dengan bahasa Arab, dengan perkataan orang Arab. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, in qasaman nahawiyun. Ya, apa artinya in qasaman nahawiyun? Para ahli nahu terbagi, bukan membagi, terbagi. Kan in itu biasanya ter, ya, in qasama. Kalau ada fiil menggunakan in, misalnya kasaro yaksiru, memecahkan, in kasaro, terpecah. In qasaman nahawiyun, terbagi para ahli nahwu itu fiha, dalamnya, dalam hal itu kismain, kepada dua bagian. Faqala nuhatul Basrah, maka berkata para ahli nahwu Basrah. Nah, ini dikenal para ahli nahwu ya, ulama nahwu itu ada mazhab Basrah dan ada Kufah. Dua-duanya di Irak. Ya, Basrah dan Kufah itu di Irak. Para ahli nahwu Basrah berkata, laisa taqtadi nuskon wala tartiban. Ya, bahwa waw itu tidak menuntut, tidak mesti ya adanya susunan dan ketertiban berurutan. Tidak adanya ketersusunan dan ya, ketertiban atau berurutan. Wa innama, dan hanya saja taqtadil jam'a faqat, ya, memastikan atau menuntut jam'a tadi, mengumpulkan saja. Artinya tadi mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ya kan? Hanya mengumpulkan bahwa dalam wudu itu ada mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, hanya mengumpulkan saja, tidak memastikan, menuntut adanya urutan. Ini menurut ulama anak ahli nahwu Basrah. Wa qala al-Kufiyun, Kufiyun berarti ya mazhab Kufah. Ya, ahli nahwu mazhab Kufah, bal taqtadi nusqa wa tartib. Ya, bahkan atau justru ya memastikan, menuntut adanya ketersusunan dan ketertiban. Jadi para ahli bahasa juga berbeda pendapat. Faman ro'a, siapa yang memandang annal wawa fi ayatil wudu, bahwa huruf waw dalam ayat wudu taqtadi tartib,
memastikan adanya susunan, qala bijabi tartib. Ia berpendapat wajibnya ketersusunan, ketertiban di dalam anggota wudu tersebut. Jadi jelas kalau misalnya yang mengatakan alasannya bahwa waw itu mesti tersusun, maka tentu susunan dalam wudu pun menjadi wajib. Wa man ra'a annaha la taqtari tartib, siapa yang memandang bahwa dia itu tidak menuntut adanya ketertiban, ketersusunan, lam yakul bi ijabihi, dia tidak mengatakan kewajibannya. Ya, jelas kan alasannya? Alasan pertama dari dia memang seperti itu, ada perbedaan dalam ahli bahasa pun, ada perbedaan ahli nahwu pun. Jadi ini ikhtilaf yang mu'tabar, ya, perbedaan pendapat yang diakui gitu kan, karena memang dasarnya jelas. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, sebab yang kedua, wasababu tsani ikhtilafuhum, perbedaan mereka fi af'alihi alaihi salatu wassalam, dalam pekerjaan Rasulullah SAW, maksudnya pekerjaan beliau ketika wudu. Ya, jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu para ulama berbeda pendapat. Hal hiya mahmulatun alal wujub, apakah dia dibawa kepada yang wajib, kepada kewajiban, au ala nadbi, ataukah kepada mandub. Jadi Rasul kan memang dalam pekerjaan Rasulullah SAW, dalam hadis-hadisnya dijelaskan beliau tidak pernah berwudu kecuali dengan dalam kondisi tersusun, ya kan, seperti yang dijelaskan oleh Utsman, ya, oleh sahabat yang lain, terutama ya Utsman, ya, ketika mengajarkan tata cara wudu Nabi itu kan dimulai dari kumur-kumur, ya. Mencuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung, wajah, itu kan bersusun, berurutan kan. Nah, Rasul melakukan itu secara tersusun, tidak ngacak gitu ya, tidak yang mana aja. Selalu ketika Rasulullah SAW dikabarkan dalam wudunya selalu tersusun. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan oleh Nabi ketika wudu secara berurutan itu, apakah pekerjaan Nabi itu menunjukkan wajib atau mandub? Yang dilakukan Nabi, kita sudah bahas di pembukaan dulu kan, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan wajib. Sudah kita bahas. Nah, ini para ulama khususnya dalam hal wudu ini, apakah yang dilakukan Nabi itu menunjukkan wajib atau tidak? Ya. Faman hamalah ala wujub, siapa yang membawanya kepada kewajiban, qala biwujubi tartib, dia berpendapat wajibnya tertib, tersusun. Li'annahu lam yurwa, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Li'annahu lam yurwa anhu, ya, sungguhnya karena ya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddoa, bahwa beliau berwudu qotun, ya, sekalipun, illa murattaban, kecuali dalam keadaan tertib, berurutan. Jadi tidak diriwayatkan qotun sama sekali satu hadis pun yang menjelaskan Rasul tidak tertib dalam wudunya. Selalu tertib yang dilakukan oleh Nabi itu. Wa man hamalah ala nadbi, siapa yang membawanya, artinya ya membawa perbuatan Nabi secara tertib dalam wudu itu, ala nadbi, kepada suatu yang mandub, qala, dia berpendapat inna tartiba sunnah, sesungguhnya tertib itu dalam wudu itu sunnah. Wa man farraqa, nah ini dirinci lagi, wa man farraqa, siapa yang membedakan bainal masnuni wal mafrud, antara yang sunnah dan yang wajib dalam wudu. Misalnya yang sunnah apa dalam wudu? Kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung, itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu sudah lewat kan? Nah, harusnya nanti yang udah lewat itu di murojaah lagi coba. Ya, di murojaah nanti satu permasalahan, coba ke depan, saya nanti seorang satu permasalahan ke depan jelaskan tanpa melihat buku. Begitu, nanti ada penilaian. Ya, ada penilaian. Jadi yang udah lewat itu jangan dilupakan, harus dimurojaah lagi. Akhirnya kan jadi
percuma, jadi hilang. Jadi murojaah diingat pembahasannya. Nanti ke depan jelaskan. Ya, jelaskan secara lengkap ya, perbedaannya apa, terus alasannya apa. Ya, harus dijelaskan supaya murojaah nanti. Nah, jadi dalam yang sunat ya seperti tadi mencuci tangan pada awal ya. Di awal itu kan sunnah. Kalau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak. Yang mengatakan wajib misalnya menganggap bahwa kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu bagian dari wajah. Misalnya mazhab Imam Ahmad ya. Ya, nah dalam yang membedakan antara yang sunnah dan yang wajib minal af'al dari pekerjaan wudu, qala innar tartibal wajib. Sesungguhnya susunan yang wajib, susunan perbuatan anggota wudu yang wajib innama yang bagi sesungguhnya yang bagi mesti selayaknya an yakuna fil af'alil wajibah. Ya, berada pada perbuatan-perbuatan yang wajib. Wa man lam yufarriq. Ya, jadi kalau orang yang membedakan antara yang wajib dengan yang sunat dalam wudu, jadi dia mengatakan bahwa yang wajib susunan berurutan itu hanya pada yang wajib saja. Sedangkan pada yang sunnah sebagaimana hukumnya gitu. Ya. Jadi kalau dalam anggota yang wajib maka susunannya berurutan, melakukannya secara berurutannya wajib. Tapi kalau dalam yang sunnah sesuai dengan hukumnya. Itu yang membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Tapi yang tidak membedakan wa lam yufarriq. Ya, dan ulama yang tidak membedakan antara yang wajib dan yang sunnah, qala dia berpendapat inna syurutal wajibah, sesungguhnya syarat yang wajib qad takunu kadang-kadang terdapat fil af'al dalam pekerjaan-pekerjaan allati laisat wajibah yang tidak wajib. Jadi kan ini yang dilihat bukan dari hukum pekerjaan itu. Ya, tapi syarat dalam melakukan pekerjaan itu bisa jadi pekerjaannya sunnah tapi syaratnya wajib. Ya. Syaratnya wajib. Gitu. Misalnya gini, sholat sunnah, melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah apa saja? Ya, bisa rawatib ya atau duha. Kamu itu kan sunnah hukumnya. Nah, kamu melakukan wudunya itu wajib atau sunnah untuk sholat itu, untuk sholat sunnah itu? Wajib. Ya, artinya kan kalau misalnya dianggap itu sunnah, berarti kan boleh ditinggalkan. Kan tidak sah sholatnya tanpa wudu karena itu syarat. Jadi syarat wudu itu untuk sholat wajib walaupun hukum sholatnya sendiri sunnah karena tidak sah tanpa ada wudu. Dan wudu itu merupakan syarat. Nah ini juga begitu katanya. Jadi walaupun pekerjaan wudunya sunnah, tapi syaratnya harus berurutan. Syaratnya harus berurutan, maka wajib syaratnya walaupun pekerjaan wudunya itu sunnah. Jelas tidak pendapat yang ini? Yang tidak membedakan antara anggota wudu yang wajib dan anggota wudu yang sunnah. Yang jelas susunannya harus wajib gitu. Tidak boleh antum ketika wudu langsung kaki duluan gitu kan atau langsung kepala, nggak bisa seenaknya, ada susunannya. Ya, ini dua alasan, dua sebab perbedaan pendapat yang ini. Ya. Gitu. Nah, kira-kira mana kita mau memilih pendapat yang mana? Wajib atau tidak? Dalam ketertiban. Ya, yang jelas kan Rasul nggak pernah melakukan yang wajib saja. Bukan, Rasulullah yang jelas tidak melakukan secara sembarangan, tapi selalu tertib yang dilakukan oleh Nabi kan. Nah, kemudian di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini jelas beliau menyebutkan hadis yang menjadi kesimpulan ya ataupun
pilihan dari perbedaan pendapat ini, ya, beliau mengemukakan sebuah hadis, ya. Hadis dari siapa? Bukan, yang hadisnya itu bunyinya ibda'u bima ba'da Allah, ya, ba'da Allah. Jadi sebenarnya Bulughul Maram juga menjadi panduan juga, ya. Jadi kenapa Ibnu Hajar meletakkan hadis ini apa? Jadi sebenarnya ini merupakan fikih juga bagi Ibnu Hajar, ya, kesimpulannya, ya. Walaupun sebenarnya hadis tersebut, ya, awalnya berkenaan dengan apa? Ya, berkenaan dengan haji, ya, pekerjaan haji. Jadi di sini hanya meringkas Ibnu Hajar, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu